Kita sembah Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, mari angkat kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, angkat sembah Dia. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan Tuhan, pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan, pulihkan hati. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku.
kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Amin. Segala pujian, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, sekali lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disembah. Oh, Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh ya Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Masing-masing pribadi lepas pribadi berhadapan dengan Tuhan. Mari berperkara dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Isi hatimu. Biarlah hadirat-Nya memenuhi hati dan pikiran kita. Shikarararamo. Hinararalamase. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus. Hanya Engkau yang Tuhan. Hanya Engkau kehidupan kami. Hanya Engkau nafas hidup kami. Oh, Kau yang berikan kesempatan bagi kami. Oh, melayani-Mu Tuhan. Sebagai alat persembahan di hadapan-Mu. Yang setia, yang berkenan, yang melayangkan dengan darah-Mu, Yesus. Yesus. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Masing-masing membangun hubungan dengan Tuhan. Oh, mari samakan. Oh, cakap surga dengan imannya bagi nama-Mu. Oleh darah Yesus.
ku sembah. Oh, hanya kau di hidupku yang paling berharga. Hanya kau yang paling mulia. Jesus, cintamu besar. Cintamu penuhi hatiku. Penuhi hatiku. Dalam segenap jiwa. Hanya kepadamu ku berharap. Hanya kepadamu Tuhan ku percaya. Selama masih ada Tuhan dalam hidup kita, ada kekuatan yang menopang kita. Ada kasih karunia-Nya yang memberikan kita harapan untuk kita tetap boleh terus maju dalam iman. Untuk kita tetap terus boleh menjadi penyembah-penyembahnya. Di dalam kekuatan iman, harap dan kasih yang Tuhan berikan di dalam setiap kita. Satu modal yang sangat berharga itu. Yang melebihi nilai dari harta apapun di dalam dunia ini. Dia Tuhan Allah kita, Allah Jehovah Jireh, yang senantiasa ada beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari terus mengucap syukur kepada Tuhan, sebab mujizatnya masih ada sampai pada hari ini, sampai pada detik ini. Bahkan Tuhan terus bekerja menopang kita, dan Dia siap untuk menolong kita buat setiap hidup roh jiwa tubuh kita yang kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Percayalah bahwa Tuhan Allah kita berkuasa, Dia sanggup untuk memenuhkan setiap rencana dan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Mari menyatu dengan kebenaran-Nya, menyatu dalam roh-Nya, mengerti kehendak-Nya dan pikiran-Nya. Saya percaya Tuhan kita baik. Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan kita. Dan semua yang terbaik boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya padamu Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Mari angkat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Mari akui hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari yang percaya serukan. Laut yang terduga, Amin, Tuhan. badai yang mustahil pun terjadi, Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Membelah laut yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Siapa dia? Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut. Serukan. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tengah kami Bapa. Membuat mujizat terjadi. Sekali lagi angkat. Yang Membelah laut ingatlah akan yang mujizat yang dinyatakannya kepada nenek moyang kita. yang Oh, mustahil kepada bangsa pun Israel. terjadi, karena Kepada para nabi, kuasa-Mu kepada pegang umatnya, kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Kau membuat mujizat terjadi. yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Oh, Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat terjadi. Oh, yang percaya serukan. Kau membuat mujizat terjadi. Amin. Yang percaya terima mujizat dan kebaikan kemurahan Tuhan, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu Kau nyatakan saat Kau hadir di tengah kami Tuhan. Kami percaya kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Oh, akan mengikuti kami sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu di sini Tuhan memberikan kami roh sukacita dan kebaikan dan suasana surga terjadi di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah seluruh umat biarlah memuji memuliakan Tuhan dengan girang dan bersukacita. Mari semua yang mau bersukacita kita tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Shalom, sekali lagi shalom. Percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, amin. Yang punya masalah persoalan, punya jalan keluar, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi yang terbaik, haleluya. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab rahmat-Nya baru, sebab Dia baik mengasihi kita. Hari ini ada, supaya engkau boleh bersukacita. Amin. Yeah. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur Ke dalam peletarannya, dengan hati bersuka. rasakan
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka sangka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak, hey, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Semangat kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, angkat jempol, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kedua jempol lagi Tuhan, baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tapi lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Waktu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Siapa pengucap syukur? Tidak lagi ada kecut hati, tidak lagi tawar hati. Amin. Saat kita mengalami masalah persoalan, tetap datang ibadah. Amin, saudara. Sebab Tuhan sanggup mengubah yang kecut-kecut ini, yang tawar-tawar ini menjadi manis. Amin. Dia pembuat mujizat yang sejati. Amin. Kalau masih ada Tuhan, pasti ada mujizat. Amin. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari beri salam satu dengan yang lain. Katakan shalom. Tuhan kita baik. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin.
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu aku susah, Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. oh sebut namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, Amin. nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh nama Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi panggil namanya Yesus, Namanya Yesus, oh nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, oh nama nama Yesus. Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, serukan. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara berani nggak bilang kiri kanan? Yang menghibur hatiku namanya Yesus. Bukan kamu. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kalau ada suami istri nggak boleh marahan loh saudara. Kenapa? Yang menghibur hati kita hanya Yesus. Amin. Sebab apa? Bukan kamu. Bilang kiri kanan bukan kamu. Yesus yang hibur hatiku. Bilang namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, Namanya Yesus, namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Siapa yang mau dihibur Tuhan? Oh, orang yang dihibur Tuhan adalah orang yang selalu bersyukur. Amin. Percaya orang yang selalu bersyukur akan dilimpahi berkat-berkat daripada Tuhan. Amin. Ada satu lagu, mari kita mau percayai bahwa sebab ini firman Tuhan, bahwa apa yang terbaik Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Amin. Bagi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan pemimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Sekali lagi, orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma, amin, yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya, amin. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan dan berharap
berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, Amin. karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia Yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. katakan Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. orang benar kan Bertunas katakan kuat bagai pohon kurma, yang tumbuh subur berbuah lebat di halaman bait Tuhan. amin. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia semua set. Yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Sebab Berkat Tuhan amin. melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan Kan bertunas kuat bagai pohon kurma, yang tumbuh subur berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tidak akan goyah, amin. Sebab apa? Tuhan yang membela. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Pastikan kalau Tuhan membela kita berarti kita ada di pihak Tuhan. Amin. Tuhanlah yang menjadi jaminan buat setiap kita. Asal kita benar-benar berserah, berseru mengandalkan Dia dalam segala masalah dan keadaan. Dalam Tuhan selalu ada jawaban. Dan Tuhan, Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh haleluya. Selalu ada jawaban, selalu ada harapan bagi Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan segala kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Amin.
sama-sama nyanyikan. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan segala kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri. Amin. Namun masih ada kuasa tak terbatas, yes, yang masih sanggup mengubahkanmu. Sama-sama. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas, yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Kapan? Sekarang. Amin. Yes, Lord. Katakan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Katakan lagi, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas, yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Serukan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan. Mari sekali lagi bangkit berdiri. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas, yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan. Oh, Dia tetap Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan. Siapa nama pendeta Budiono? Masih ada kuasa tak terbatas, yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Kami percaya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu, ambil alih hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Kuduskan, sucikan hamba-Mu supaya layak Tuhan. Demikian juga kami semua yang hadir di tempat ini. Roh Kudus Kau ikut campur dalam semuanya.
Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Kau berfirman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya, yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 13 ayat 49 sampai dengan 50. Matius pasal 13 ayat 49 sampai dengan 50. Ya, akan saya bacakan. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu, dikatakan dalam Matius ini, pada akhir zaman malaikat akan memisahkan. Dipisahkan dari orang benar maupun orang jahat di situ. Pemisahan ini akan berjalan. Pemisahan ini pasti berjalan, penampian pasti berjalan. Ilalang dan gandum pun pasti terpisahkan. Pemisahan ini sebetulnya ini sudah mulai berjalan Bapak Ibu. Tinggal kita ini arahnya di mana? Apakah kita yang baik atau yang jahat? Kalau dikatakan kita yang jahat, kita akan terdapat ratapan dan kertakan gigi di situ. Penderitaan yang ada. Tapi kadang-kala banyak orang sibuk Bapak Ibu. Dia cuma tanya begini, oh iya ini akhir zaman ya. Ya, pengajarannya bagus akhir zaman, semua begitu ya. Kalau akhir zaman disampaikan semua orang pada seneng pengajarannya. Tapi Bapak Ibu, mereka lupa untuk mempersiapkan diri kita pada waktu hari itu tiba. Seringkali kita lupa tentang diri kita sendiri. Waktu pemisahan akan terjadi. Bahkan di dalam ayat yang mengatakan begini, orang dikatakan baik akan semakin baik Bapak. Tapi orang jahat akan semakin jahat di akhir zaman ini. Saya waktu menyelidiki firman ini, saya berpikir begini, kalau nanti di akhir zaman, mungkin ya, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan tambah sungguh-sungguh nanti. Tapi orang jahat Bapak Ibu, itu sulit dinasihati. Dan itu betul-betul terjadi Bapak Ibu. Saya melihat di Surabaya Bapak Ibu. Orang itu tidak mau tobat-tobat loh dia. Dia menghujat Tuhan di sana. Terang-terangan menghujat Tuhan loh. Tapi kalau kita nasihati Bapak Ibu, ya iya dong. Tapi tidak pernah berubah hidupnya. Terus yang dia lakukan seperti itu. Dan selalu komplain bahwa itu tidak benar dikatakan. Sedangkan dia sendiri menghujat Tuhan, bayangkan. Kalau saya melihat Bapak Ibu, ada beberapa ciri orang-orang yang pasti binasa nanti arahnya. Beberapa ciri yang orang-orang pasti binasa di sana, di akhir zaman ini. Sehingga kita bisa koreksi ya Bapak Ibu ya. Berapa banyak orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri. Apakah kita siap pada waktu akhir zaman itu terjadi? Mungkin saat ini lama Pak, ya toh. Mungkin Bapak Ibu ya, kita seringkali berkata begini loh. Wah sejak dulu ya akhir zaman disampaikan, betul enggak? Gak usah itu Bapak Ibu. Kita menghadapi kematian yang sewaktu-waktu itu loh, siap enggak? Betul enggak? Akhir zaman tetap akan sewaktu-waktu tiba. Ada pemilahan pasti terjadi. Ada penampian pasti terjadi itu. Makanya banyak anak Tuhan yang jatuh di akhir zaman ini. Loh banyak loh, orang Kristen jatuh tuh banyak loh. Dikira enggak. Di Surabaya banyak yang mereka jatuh.
Setelah pandemi pun, waktu pandemi mereka online, sekarang pun tetap online terus, bayangkan. Mereka enggak mau ke gereja, enggak ngeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita mengoreksi diri kita. Kita belajar mengoreksi Bapak Ibu. Aku nanti pada waktu akhir zaman, aku dipilah yang mana ya? Yang baik atau yang jahat ya? Yang baik atau yang jahat di situ. Ada beberapa ciri Bapak Ibu di akhir zaman. Yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Dikatakan begini, manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Dan apa? Menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ciri yang pertama yang saya katakan, mereka pasti disingkirkan yang jahat. Ya. Pasti dibinasakan di situ. Yang pertama adalah mereka hanya mencintai dirinya sendiri. Mereka orang yang egois, Bapak Ibu. Mereka tidak peduli orang lain. Mereka sombong di situ. Saya kepengen tanya kepada Bapak Ibu, orang sombong itu bisa diomongin enggak ya? Bisa enggak? Sulit atau gampang? Orang yang sombong itu kalau dinasehati, dia pasti ada jawaban. Dia pasti membantah bahwa dia seolah-olah dia bisa benar dia. Itu orang yang sombong. Orang sombong akan terus melakukan seperti itu, merasa dirinya paling benar pokoknya. Dia juga menjadi hamba uang, hati-hati juga ya. Kita harus melekat sama Tuhan, tidak bisa tidak. Sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan. Hidup kita terbatas. Mumpung masih ada kesempatan. Cari Tuhan. Kita tidak tahu akhir zaman tiba-tiba Tuhan datang, kita nggak ngerti kapan. Kalau tiba-tiba datang, kita nggak siap. Kalau kematian itu menjemput kita tuh juga tidak siap. Hati-hati. Orang yang sombong berpikir begini Bapak Ibu. Kalau saya mati, bahkan saya pernah ketemu orang berkata begini Bapak Ibu. Saya pernah ketemu. Orang yang jahat itu angel mati nih Pak katanya. Bayangkan, orang jahat itu angel mati nih. Ayo nek mbek Pak Budi katanya saya digituno. Nanti yang mati kan cepat Pak Budi, bayangkan. Orang jahat gini nih, awet, gak mati-mati katanya, dua blek Bapak Ibu. Selalu dinasihati dia membantah di sana. Sedangkan dia kalau tidur aja pakai obat tidur Bapak Ibu. Tapi enggak kapok-kapok, enggak tobat-tobat Bapak Ibu. Dia kalau enggak pakai obat enggak bisa tidur Bapak. Punya duit dia. Kaya dia. Tapi karena dia menjadi hamba uang, dikendalikan di sana dia. Kalau tidur pakai obat Bapak. Saya sampai lihat, aduh ngeri juga ya orang hidup seperti ini. Dia nggak sadar kalau obat terus di sini, sebentar lagi ginjal kena dia pasti. Dia nggak sadar di sana. Ya. Mencintai diri sendiri, ego, sombong dia. Dan tidak peduli dengan pengajaran agama. Tidak peduli dengan pengajaran, dengan firman Tuhan dia tidak peduli. Berapa banyak orang yang menolak firman di sana. Ini sangat jelas Bapak Ibu, orang egois dan kesombongan itu adalah sifat orang akhir zaman di situ.
itu betul-betul terjadi. Hati-hati. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, iya aku banyak nemu itu. Temanku jadi seperti itu. Orangnya egois. Sombong banget orangnya. Di gereja ini jangan sampai ada ya. Ya, jangan sampai ada kesombongan, egois ya. Di situ membual. Bapak Ibu, di tempat kita pun ada orang yang begitu sombong dia. Dia orang yaitu saya katakan, ya kalau pemain musik itu biasa-biasa saja dia. Tapi pada waktu dia main musik seolah-olah dia ini seorang yang profesional yang pinter sekali gitu loh. Sebetulnya biasa, dia enggak pinter. Teorinya ada. Tapi karena merasa dia paling hebat, dia selalu ngasih tahu orang lain, selalu komplain orang lain kok begini, sedangkan dia main enggak bagus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang orang yang membual, orang yang sombong, dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Sebetulnya dia itu nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Dia nggak bisa apa-apa. Karena dengan kesombongannya dia selalu menjatuhkan orang lain. Yang sebetulnya orang lain itu lebih hebat daripada dia. Nah ini ciri-ciri orang akhir zaman ini. Dinasihati angel Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ketemu koncone, wah angel Pak, wes betul enggak? Dinasihati angel, waduh pokoknya angel sudah wes gitu aja sudah. Iku nek gak Tuhan dewe ndak iso, mungkin gitu betul enggak? Tapi nek Tuhan dewe ya berangkat Bapak Ibu. Betul enggak? Kalau Tuhan dewek yang anu ya berangkat sudah. Itu terakhir hidup dia tandanya. Dijemput dia. Ya. Dikatakan yang pertama tadi, saya katakan orang yang akan dibinasakan. Orang itu hanya mencintai dirinya sendiri, sombong dia. Dan tidak peduli tentang pengajaran agama. Ini hati-hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, 2 Timotius pasal 3 ayat 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 3. Tidak tahu apa? Mengasihi. Tidak mau apa? Berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang. Tidak suka yang baik. Yang kedua, orang yang pasti dibinasakan Bapak Ibu. Orang itu tidak suka perdamaian. Atau tidak mau melakukan perbuatan kasih di situ. Tidak dapat menguasai diri, garang orangnya. Kalau ayat ini mengatakan tidak mau berdamai. Orang yang tidak mau berdamai ini namanya kan kebencian. Ya, satu dengan yang lain ada satu kebencian terjadi. Saling tidak suka. Emosi satu dengan yang lain. Kecewa satu dengan yang lain. Kepahitan satu dengan yang lain, hati-hati ya. Kalau ada cepat dibereskan itu, ya. Daripada nanti kita binasa Bapak Ibu ya. Terus disimpan. Nah di sini dikatakan tidak mau berdamai di situ. Suka menjelekkan orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kalau kita ketemu satu dengan yang lain, mending berbicara firman ya. Jangan suka menjelekan orang lain. Yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan kelemahan orang lain. Kita harus hati-hati. Ya. Ini memang akhir zaman ya seperti ini. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Ya, saya pernah ada yang telepon sama saya. Dia bilang, Pak Budi, wah wes pokoknya aku ini difitnah Pak Budi, aku dijelek-jelekan Pak Budi. Loh dijelek-jelekan sama siapa? Itu sama istrinya, istrinya adiknya, suaminya punya adik, istrinya itu jelek-jelekan dia Bapak Ibu.
Wes saya ini difitnah, saya dijelek-jelekan di luar. Sehingga teman-temannya, untung teman-temannya enggak percaya Bapak Ibu. Tapi saya sudah dijelek-jelekan. Di luar saya dijelek-jelekan pokoknya. Hati-hati. Kita enggak boleh anak Tuhan Bapak Ibu. Anak Tuhan kalau ketemu saling menguatkan harusnya. Betul enggak? Kita ketemu satu dengan yang lain, firman yang keluar. Bukan menjelekan orang lain. Bahkan ada Bapak Ibu, saya ketemu, yang dijelekkan bukan temannya, suaminya Bapak Ibu. Suaminya, waduh wes suami istri di luar podo saling jelekan. Aduh saya katakan, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu ada apa namanya, status di WA, betul, di IG, betul enggak? Waduh sudah. Di IG keluarga lagi. Wong sebetulnya itu salah paham mbek suaminya aja loh sebetulnya Bapak Ibu. Tapi wis kadung emosi, makanya emosi itu hati-hati, jelek-jelek no akhirnya dikatakan suami tidak bisa menjadi imam yang baik. Ngono barang Bapak Ibu. Wah mulai itu. Harusnya suami itu melindungi istri. Wis pokoknya keluhan-keluhan tok wis pokoknya. Jadi pokoknya suami yang salah sudah. Di sini enggak ada ya. Terus cari gambar Bapak Ibu. Cari gambar seolah-olah diikat oleh suaminya. Wah gitu. Nah, diikat oleh suaminya pakai yang talinya dipegang dia gini. Kayak disiksa gitu. Saya lihat, aduh lagi suami ini dewek loh. Ketemu temennya, kamu tahu enggak suamiku? Jahat lah bayangkan. Teman-temannya sampai mengatakan bahwa, apalagi kalau yang diceritai, ya benci sama suaminya pisan, terus ya apa? Ini saling ketemu, saling jelekkan suaminya, para ibu-ibu, ya hati-hati ya. Kalau ketemu ada orang yang kepahitan, hindari rondangan ya. Ojo ditanggepi. Ini ngomong tentang suaminya begini-begini. Yang ini juga kepahitan sama suaminya, malah iya suamiku podo lah ya toh. Saling jelekkan suaminya dia, maaf ya dia rusak di luar sudah. Satu kali suaminya sampai jemput anaknya di sekolah. Orang tuh sinis kabeh loh sing diceritain itu. Teman-temannya ibu-ibu itu. Bayangkan loh. Seperti itu sampean. Lah mau sampai kapan kayak gini? Nek Tuhan teko terus piye? Betul enggak? Lama-lama enggak jelekan suami, Tuhan dijelekan pisan. Tuhan itu apa? Mungkin gitu pisan ya. Aku wis pelayanan, aku sudah perpuluhan, mungkin gitu pisan ya. Mana Tuhan? Mungkin gitu juga mulai itu. Hati-hati. Suka menjelekan. Garang. Nek orangnya disebut garang ini suka berkelahi ini. Ya, kesindir dikit, waduh repot Bapak Ibu. Saya ini pernah jadi full timer Bapak Ibu ya. Di Betani, Manyar maupun Nginden ya. Oh saya pernah diceritai, Pak Budi itu diakennya bertengkar di luar. Itu pulang kebaktian Bapak Ibu. Bertengkar di luar gara-gara apa? Sing satu ini tidak jalan-jalan, sing satu ini di belakang dibal, tin tidak jalan-jalan, ngamuk pisan. Sing dipeli, yang dibeli ngamuk turun pisan, jas-jasan kabeh lho. Gak mateng isin-isini. Lah ini jadi pelayan Tuhan garang kabeh akhirnya, betul enggak ini? Garang. Di Tuban enggak ada Pak ya. Garang Bapak Ibu. Loh mau pukul-pukulan loh, bayangkan ngisin-ngisini loh. Jemaat pada lihat ribuan orang itu. Bayangkan. Saya ngomong tadi loh, ngrungokno firman kok gak sih itu. Bayangkan. Akhir zaman kayak gini malah. Hati-hati. Mereka
dengar firman nggak bisa masuk. Orang yang garang, orang yang emosi, marah, gampang marah, hati-hati ya. Orangnya nggak suka yang baik. Saya dulu di gereja kita ada loh, wah dia punya duit banyak Bapak Ibu. Itu anaknya main musik di tempat kita. Itu gara-gara anaknya 2 itu main, satunya drum, satunya keyboard. Nah kalau anaknya drum sama keyboard ini, mereka ini yang bertengkar. Cari masalah mereka berdua ini di musik. Lah kan konyol toh. Itu mau satu tim itu. Terus seperti itu terjadi berulang kali. Nek gak gitu ribut sama yang lainnya. Kita ada 2 tim. Yang satunya timnya ada seragam sendiri, yang satunya ngamuk Bapak, yang timnya satu. Kok enggak diomongi begini, ribut masalah kayak gitu-gitu, bayangkan. Tahu-tahu bapaknya melu-melu. Lah wong ini pelayanan, bapaknya melu gewarang bapaknya pisan. Ketua musik dicengkewing, Pak. Sambil maaf kata-kata itu kotor, tahu ya. Dia merasa punya duit. Saya panggil sama saya. Oh perpuluhannya gede Bapak Ibu. Perpuluhannya besar dia. Karena dia punya hotel. Saya panggil, saya dudukkan. Saya cuma ngomong apa? Pak, gembalanya Bapak atau saya? Ya Pak Budi. Tapi Pak ngelangkai saya gitukan. Bapak marah-marahi ketua musik, harusnya Bapak lapor saya yang tanya ketua musik. Bukan Bapak langsung marah sama, garang Bapak Ibu ini. Akhirnya anak tak stop, tidak main kepahitan kayak saya. Pindah gereja, gak apa-apa pindah. Saya katakan, garang Bapak Ibu. Anak Tuhan kayak ngono garangnya lengan mengerikan toh. Betul enggak? Mengerikan. Ini pelayan Tuhan loh. Dia berkata dekat sama Tuhan loh. Bayangkan. Tapi seperti itu. Garang. Ya. Suka kekacauan Bapak Ibu. Enggak ada ribut, enggak tenang. Loh ada loh. Saya kapan itu ketemu seseorang. Saya ketemu seseorang Bapak Ibu. Dan dia ketemu saya. Dan dia ngomong apa Pak? Dia orang yang senang ada kekacauan. Bayangkan Pak, ini aneh ini orang ini. Ini pelayan Tuhan loh. Tapi senang nih ada ribut. Aneh ya. Jadi dia tahu sesuatu, kalau disampaikan di sini pasti ribut. Loh, dia sampaikan loh Bapak Ibu. Dia sampaikan. Terus dia ngomong, dia ketemu saya. Ya saya tahu salah Pak, tapi enggak tahu ya Pak ya. Saya kok puas nih mereka ribut loh baik. Saya gini, orang ini gini. Ini pelayan Tuhan loh. Dia ngomong puas kalau ribut loh mereka. Bayangkan Bapak Ibu, itu Kristen loh. Akhir zaman terjadi seperti ini. Suka kekacauan. Makanya di gereja ajak sampai ya, ada yang fitnah sini, ngadu domba sini. Perpecahan terjadi, tahu ya? Hati-hati. Karena akhir zaman ini akan terjadi model yang seperti ini. Menimbulkan kekacauan di mana-mana. Pertengkaran, perselisihan, iri, tahu ya? Ya di Tuban jangan sampai ya. Kalau pusing minum Legen aja. Legen mabuk nanti. Ya. Kalau jadi tua mabuk ya? Iya. Oh yang tua yang mabuk ya, kalau Legen enggak Bapak Ibu ternyata. Iya. Tidak suka perdamaian, suka kekacauan. Nah ini loh. Atau tidak mau melakukan perbuatan kasih dan tidak bisa menguasai diri. Garang tadi. Ini akhir zaman akan timbul model yang gini-gini. Ya enggak ngerti firman orangnya malah. Enggak mau dengar firman, datang ke gereja ya cuma enggak ngerti apa-apa. Yang selanjutnya yang ketiga. Yang arahnya menjadi kebinasaan. Yang ketiga,
2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ibadah hanya satu penampilan Bapak Ibu. Atau rutinitas. Atau dilihat orang tetapi tidak mengimani Tuhan. Bayangkan kita kalau ibadah Bapak Ibu. Dengan memungkiri kekuatan Allah. Bayangkan. Dia cuma rutinitas. Tapi ini berapa banyak orang yang seperti ini. Mereka datang ibadah. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu bersama dengan dia. Ada satu kali jemaat datang ke gereja. Untung belum mulai itu, untungnya tapi ya. Dia lupa matikan kompor Bapak Ibu. Jadi akhirnya diantarkan pulang sama salah satu teman. Untung belum mulai. Cepat pulang tapi terlambat akhirnya datang. Bayangkan. Ada yang datang lagi. Datang sama temennya, dia ngomong, nanti pulang makan apa ya? Jadi firman disampaikan, dia ngomong apa? Nanti makan ini ya, rawon di sana enak. Nanti begini loh ya, nanti setelah ini ayo kita ke mall. Jadi firman itu hilang sudah, lenyap sudah di dalam diri dia. Itu cuma rutinitas, bayangkan. Gak ngeri tak orang Kristen kayak gini. Bayangkan. Kalau ini terjadi betul Bapak Ibu, ini akhir zaman yang mengerikan. Tapi berapa banyak orang yang seperti ini, bayangkan. Betul enggak? Mereka datang cuma rutinitas. KTP-nya Kristen soalnya. Aku harus ke gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan itu. Punya agama tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya. Alias munafik. Munafik. Bahkan ditanya tentang Yesus nggak bisa jawab loh. Berapa banyak orang yang seperti ini. Karena orang mengalami dengan Tuhan. Saya ini ketemu Yesus Bapak Ibu. Saya tobat gara-gara saya ketemu Yesus secara pribadi. Kalau enggak mungkin saya ini tobat. Orang sudah banyak yang menginjili saya waktu itu. Saya ketemunya pada waktu di Jakarta malah. Tuhan tangkap saya di sana. Kalau sekarang gerejanya Abalov ya. Dulu saya pertobatan pertama waktu masih persekutuan doa. Waktu itu. Philadelphia namanya. Itu zaman sebelum jadi gereja Abalov itu. Mereka ada penatua, ada 4 penatua yang megang waktu itu. Ya. Akhirnya singkat cerita Tuhan panggil saya di sana. Tuhan tangkap saya di satu persekutuan Bapak Ibu. Tuhan tangkap saya. Akhirnya saya kenal siapa Yesus. Yesus itu hidup ternyata. Oh Yesus bisa ngomong ternyata. Jadi bukan cuma Tuhan yang dikatakan, yang diberitakan saja. Makanya ayo berkata, aku sebelumnya mendengar Tuhan itu dari kata orang, betul enggak? Tapi sekarang aku melihat sendiri, dia ngalami sendiri. Baru dia tahu bahwa Tuhan itu hidup ya. Kita harus ngalami dengan Tuhan Bapak Ibu. Bukan kita datang tapi kita nggak kenal Yesus. Kita nggak ngalami dengan Tuhan. Tuhan ingin kita ngalami secara pribadi. Kenal siapa Yesus. Saya bisa cerita tentang Yesus kepada orang lain. Saya bisa saksi tentang Yesus kepada orang lain. Dan itu orang bisa bertobat Bapak Ibu. Saya dalam satu kota ada 3 korak bertobat. Saya masuk ke kelompok mereka.
Saya bisa cerita tentang Yesus. Dan saya bisa mengenal Yesus. Dan mereka bisa terima Yesus akhirnya. Tapi prosesnya lumayan. Saya masuk ke kelompok mereka yang waduh penjahat semua di sana. Tapi puji Tuhan, pentolannya 3 orang ini bertobat, saya baptis di Betani Manyar, waktu itu dari Madiun saya bawa ke Manyar. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mau dari kata orang. Engkau harus ngalami, kenal siapa Yesus. Dia hidup Bapak Ibu. Dia pun ada bersama dengan kita. Dia hidup, dia bisa bicara, dia bisa ngomong sama kita. Yang terakhir Bapak Ibu, 2 Timotius 3 ayat 4 tadi kelewat ya. Balik ke 4. Suka apa? Mengkhianat, tidak berpikir panjang orangnya, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bayangkan, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Lebih menuruti hawa nafsu dia. Keinginan yang jahat di situ. Keinginan daging yang dia inginkan. Bayangkan kalau itu terjadi. Daripada menuruti Allah. Memang manusia atau kekristenan, kita harus ada 2 pilihan. Galatia 5:19, keinginan daging atau dilanjutkan seluruhnya, buah roh. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau mau dipimpin oleh daging? Itu pilihannya pada jiwa manusia. Kemauan, kehendak kita, perasaan kita. Itu condong kemana kita? Kalau kita condong ke daging, ya Galatia pasal 5 ayat 19 di situ. Coba ditayangkan enggak apa-apa. Galatia pasal 5 19. Perbuatan daging telah apa? Nyata, yaitu apa? Percabulan di situ, kecemaran, hawa nafsu di situ. Terus lanjut 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, apa? Iri hati, amarah di situ. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini daging. Terus 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora di situ dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Perselisihan, pertengkaran, iri hati, roh pemecah. Roh pemecah itu ngadu sana, ngadu sini supaya terjadi perpecahan, pertengkaran. Menjelekkan satu dengan yang lain. Ya seperti teman saya tadi, puas kalau ada pertengkaran, betul enggak? Bayangkan, dia puas kalau lihat orang ini bertengkar. Tapi setelah itu menyesal. Wis kadung bertengkar hebat, putus hubungan loh. Itu antara kakak sama adik putus hubungan sampean. Bayangkan gara-gara dia. Dia puas tapi. Gak mengerikan Bapak Ibu. Pemecah. Kalau di gereja jangan sampai ada Bapak Ibu ya. Menghasut sana, menghasut sini. Menjelekkan. Ngerasani. Iri, tahu ya. Itu hawa nafsu yang terjadi, keinginan daging. Dan itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Kepada menuju kebinasaan. Dan kau tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, gak bisa. Percaya saya. Kalau ini masih ada, engkau tidak akan pernah bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemerintahan Allah, engkau nggak bisa masuk. Mungkin orang berpikir, iya kekristenan gampang ya, percaya Yesus selamat. Kalau saya berpikir panjang Bapak Ibu. Ada ayat mengatakan jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betul enggak? Jagalah keselamatanmu. Menghidupi Kristus. Kristus hidup dalam kehidupanmu. Bukan Kristus yang kerdil di sini.
Tapi biarlah Kristus menjadi semakin lama semakin besar atas hidupmu. Dan engkau disebut hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Itu yang harus terjadi di akhir zaman. Hati-hati. Mulai ada perubahan hidup Bapak Ibu. Saya percaya firman ini tidak akan pernah kembali sia-sia Bapak Ibu. Di akhir zaman ini betul-betul itu akan terjadi. Pemilahan akan terjadi. Penampian akan terjadi. Itu akan dipilah oleh malaikat yang akan datang nantinya. Yang jahat disendirikan, yang baik disendirikan. Di mana-mana sudah mulai bencana Bapak Ibu, di mana-mana loh ya. Kita tidak tahu kapan terjadi. Di mana-mana. Dan itu sewaktu-waktu bayangkan. Apalagi sudah digembar-gemborkan. Nanti di laut akan ada tsunami besar-besaran, betul enggak? Apalagi itu ada seorang anak kecil yang dari luar, dia ketemu sama Tuhan Yesus berkata apa? Setelah ini akan terjadi tsunami, banjir besar di mana-mana. BMKG mengatakan di Indonesia ini akan terjadi di beberapa tempat, kita tidak tahu kapan. Dan tsunami ini tingginya 20 meter, bayangkan loh. Itu enggak main-main. Orang mau lari kemana? Banyak orang berpikir begini, oh ya lari ke gunung, gunungnya meletus Bapak Ibu. Ya, mau lari kemana kita? Kalau enggak lari ke Tuhan saat ini, betul enggak? Kalau enggak cari Tuhan mulai sekarang ini, yang bisa melindungi kita cuma Tuhan Bapak Ibu. Dengan caranya Dia. Amin. Cuma caranya Tuhan aja yang bisa. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa tuntun kita arah kemana. Kalau akhir zaman kita tidak ada patokan, kalau Tuhan tidak pimpin kita, engkau tidak akan pernah tahu engkau harus kemana. Di gereja mulai setia, mulai datang, sungguh-sungguh. Cari Tuhan, cari betul-betul. Nyembah Tuhan di rumah, pujian penyembahan. Baca firman setiap hari. Saya percaya orang baca firman itu banyak yang malas. Jujur saya ngomong. Mulai baca. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman, dan setelah itu baru bisa bagikan ke orang lain. 4M. Ya, mendengar, merenungkan, melakukan, membagikan. 4M. Baru bisa terjadi. Setelah itu pujian penyembahan mulai. Saya dari Surabaya, saya nyetir sendiri sama teman-teman saya ajak. Saya setir sendiri, tapi di perjalanan saya selalu setel lagu rohani Bapak Ibu. Kita ikut nyanyi-nyanyi semua. Kita sukacita Bapak Ibu, melayani. Saya tidak di sini, di Madiun. Kemarin di Betani Batu saya, minggu kemarin saya khotbah di Betani Batu. Di situ, ya. Minggu kemarin, Kamis di sini. Ya. Bapak Ibu, ayo, ini akhir zaman. Jangan berpikir bahwa masih jauh Pak. Jangan berpikir Bapak Ibu. Mungkin akhir zaman kita tidak ngalami. Tapi kematian yang tiba-tiba kita tidak dapat mengerti. Betul enggak? Sewaktu-waktu Tuhan panggil. Apakah engkau siap? Itu pemilahan. Kalau engkau siap, engkau akan ketemu Yesus Bapak Ibu di Firdaus. Kalau enggak, engkau akan di Hades. Penyiksaan di sana dengan api. Tinggal kita pilih, kita mau kemana. Pada waktu malaikat memilahkan, kita berada di mana. Ya, itu pilihan Bapak Ibu. Orang lain tidak bisa memaksakan. Suamimu nggak bisa paksa engkau.
Istri juga nggak bisa paksa suami, suami nggak bisa paksa istri. Nggak bisa. Itu keputusan pribadi. Keselamatan itu pribadi, nggak bisa nunut Bapak Ibu. Kalau waktu Tuhan datang, masing-masing. Yang diangkat ya diangkat, yang ketinggal ya ketinggal. Tahu ya? Soalnya yang ketinggal ini yang soro Bapak Ibu. Penyiksaan akan terjadi di sana. Roh Tuhan sudah tidak ada di situ loh. Bayangkan, itu cuma dengan iman tok nanti penyiksaan itu. Tinggal kau kuat atau tidak. Tapi kalau dengan imanmu kau percaya Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, penderitaan seperti apapun kau akan tetap kuat, sesakit apapun. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kau kuat, kau selamat. Amin. Saya tidak menakut-nakuti, tidak Bapak Ibu. Tapi memang ini akhir zaman. Meterai sudah dibuka, mulai meterai pertama, kedua, ketiga, keempat sudah. Setelah ini sangkakala, gak main-main. Setelah itu cawan akan ditumpahkan sekali. Waduh, tambah parah lagi Bapak Ibu. Ini sudah terjadi. Tinggal kita siap-siap. Ya, saya tidak khotbah tentang akhir zaman. Cuma orang-orang yang seperti ini yang kena nanti dipilah. Saya percaya di tempat ini mulai melekat sama Tuhan ya. Mulai dekat sama Tuhan ya. Di sini ada FA toh? Ikut toh FA mulai Bapak Ibu. Mungkin berkata, aku rumahku mau ditempati, puji Tuhan. Bukan. Supaya mulai ada ibadah di rumahmu. Amin. Bukan. Mungkin aku sebulan sekali Pak, aku mau ditempati rumahku. Puji Tuhan. Mulai. Nanti kumpul saling mendoakan di sana. Amin. Supaya kita nggak ketinggalan. Supaya kita tidak tengah pilah ini, yang nggak baik ini. Penderitaan itu nanti ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Orang bijak itu tidak akan mencari tahu kapan waktu akhir zaman itu. Orang yang bijak, dia akan memperbaiki dirinya agar siap ketika waktu itu tiba. Amin. Itu orang bijak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.